Perkenalkan, nama saya Ricci Kuring dari kelas 2 BTNK dengan NIM 221344058. Di sini saya akan melanjutkan mengenai program praktikum ke-8, yaitu soal yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua ini kita disuruh untuk melewatkan sinyal soal pertama. Soal pertama yaitu seperti ini. Ada dua buah sinyal. Yang pertama sinyal sinusoidal dengan amplitude 1, dan ada juga sinyal kedua yaitu sinyal ground dengan amplitude 0,5. Lalu ada sinyal gabungan antara kedua sinyal itu disebut sinyal XN, dan outputnya seperti ini. Nah, lalu kita disuruh untuk melewatkan sinyal tersebut melalui filter moving average 5 elemen yang disebut dengan YI. Y ini sama dengan 1/5X, lalu I kurang 2 ditambah X, I kurang 1 ditambah XI ditambah X, I plus 1 ditambah X, I plus 2. Lalu perhatikan outputnya, dan ada beberapa pertanyaan mengenai pulsanya. Lalu ada juga perintah untuk mengubah panjang filter. Nah, untuk outputnya seharusnya seperti ini. Ini sinyal gabungan XN nya. Lalu ini output dari moving average 5 elemen, lalu moving average 3 elemen, dan moving average 7 elemen. Langsung kita coba juga programnya di sini. Masih mirip dengan soal sebelumnya. Di sini ada yang baru yaitu filter moving average dengan panjang 5 elemen. Kita kasih nama dengan Y5. Lalu kita lakukan for looping. Lalu di sini Y5 sebenarnya 1/5 dikali XN I-2 ditambah XN I-1 ditambah XN I ditambah XN I plus 1 ditambah XN I plus 2. Lalu untuk filter dengan panjang 3 elemen disebut dengan Y3. Di sini juga dilakukan for loop. Terus Y3 ini sama dengan 1/3 dikali XN I-1 ditambah XN I ditambah XN I plus 1. Lalu ada filter dengan panjang elemen 7, di sini disebut Y7. Dilakukan for loop juga. Di sini Y7I sama dengan 1/7 dikali XN I-3 ditambah XN I-2 ditambah XN I-1 ditambah XN I ditambah XN I plus 1 ditambah XN I plus 2 ditambah XN I plus 3. Lalu ketiga grafik ini disuplotkan lalu dibandingkan juga dengan grafik dari soal yang pertama kemarin, yaitu sinyal gabungan XN. Setelah itu kita coba run. Nah, di sini outputnya pasti sama karena programnya sama. Kita bisa lihat bahwa pada sinyal gabungan ini sinyal XN-nya memiliki beberapa ripple atau noise. Lalu pada output moving average 3 elemen, di sini noise-nya sudah berkurang lebih baik dari XN ini. Nah, tetapi masih kurang bagus bentuk si grafiknya. Lalu semakin kita tambah filter di sini untuk yang kelima, kita bisa lihat bahwa semakin mulus grafik sinyalnya. Lalu di 7 ini outputnya 7, kita bisa lihat bahwa semakin mulus seperti itu. Lalu ini ya untuk codingannya sama seperti yang ini. Nah, lalu di sini ada penjelasan mengenai filter moving average-nya. Jadi filter moving average adalah metode untuk meratakan data atau mengurangi noise di dalam sinyal. Cara kerjanya dengan merata-ratakan sejumlah titik dari sinyal masukan untuk menghasilkan setiap titik di sinyal keluaran. Lalu pada kode di atas
kita telah terapkan filter moving average dengan panjang 3, 5, dan 7 ya. Seharusnya 3, 5, dan 7 ke sinyal noise. Lalu plot keluaran menunjukkan hasil dari filter. Seiring bertambahnya filter, output sinyal juga akan semakin baik seperti itu. Tapi di sini ketajaman fitur sinyal seperti puncak dan lembah berkurang. Kita lihat bahwa pada sinyal awalnya, sinyal XM di sini puncak tertinggi ada di amplitudo 1,5 ya. Sedangkan semakin kita tambah filternya, semakin berkurang juga amplitudonya. Di sini 3 elemen masih di atas 1, di sini juga 5 elemen masih di atas 1, dan di 7 elemen 1 lebih sedikit seperti itu. Jadi kesimpulannya, filter yang lebih pendek mempertahankan lebih banyak detail sinyal tetapi menghilangkan lebih sedikit noise. Sedangkan filter yang panjang menghilangkan banyak noise tapi juga dapat mengaburkan detail-detail sinyalnya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan praktikum kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.